Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Pak Imam, Mas Hudi. Ini ada pertanyaan, kita langsung Pak ditujukan ke narasumber hari ini. Oh, tidak kedengaran. Oh ya. Selanjutnya dari Garut, Ibu Rina Karlina. Rina Karlina, Silakan. Yang raise hand bisa, Pak. Di sini ada Ibu Rizke Palit. Insinyur Deni Surahman, silakan Pak. Ibu Siti Arif, silakan. Silakan Bu. Oh ya, lanjut. Ini rupanya kendala komunikasi juga masih jadi yang utama, Pak. Jadi kita udah buka semua untuk teman-teman nanya. Mereka lebih suka kirim langsung ke Slido, terus saya bacakan, Pak. Saya pikir tadinya mereka langsung nanya ke situ. Ya, mengurangi bebannya moderator, Pak, sebetulnya, Pak. Itu potong tarif itu, Pak, Mas Bayu. Terpaksa saya harus milih-milih lagi, Pak, gitu, Pak. Kalau nanya langsung kan enak ya, Pak, ya. Iya, betul. Cocok, Mas Bayu. Iya. Oh ya, ada satu Pak, Mas Bambang, ini pertanyaan dari Ibu Kapus. Sekarang beliau jadi Kakanrek di Manokwari, Pak. Kapan TRAS ada di Manokwari, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Akan lakukan, ya. Jadi dalam waktu dekat kami akan ke Tanjung Pinang, ya. Kita akan ke Aceh. Tunggu Manokwari kedatangan TRAS di sana. Ya. Ibu Kapus, tunggu. Nanti ada TRAS di sana. Ya. Ada pertanyaan yang kedua ini Pak Lelin. Ini saya dapat pesan dari Ibu Kapus nih Pak. Siap. Beliau sekarang kan promosi ke Kanrek Manokwari. Pertanyaannya adalah, apakah bensin di sana benar-benar satu harga, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Di luar rekrutmen ini ya? Iya, di luar rekrutmen, Pak. Oke. Baik, jadi kalau strategi untuk BBM satu harga, Ibu, siapa tadi, Mas Bayu? Bu Hardiana. Adana, baik. Salam kenal Bu Adana. Jadi kapan-kapan kalau kan Manokwari saya mampir itu. Setelah COVID selesai ya. Wah itu, siap. Jadi gini, kami memang menentukan mana yang BBM satu harga itu didrive oleh Kementerian SDM gitu. Walaupun kami juga sudah membuat semacam target yang lebih dari itu. Nah, memang target-target yang ditentukan oleh pemerintah itu tempat-tempat yang bisa mengenerate ekonomi masyarakat terpinggirkan gitu, 3T biasanya gitu, Mas Bayu, itu ditentukan. Nah, apakah Manokwari sudah atau belum? Sepemahaman saya sih mungkin belum prioritas gitu kali ya. Tapi yang pasti untuk ujung di Papua perbatasan pun kami supply, walaupun secara logika cost structure nggak ketemu, kami komit karena kami BUMN yang harus memastikan terjadinya pasokan energi di seluruh Indonesia, kami komit untuk membawa itu dengan pesawat gitu, Mas Bayu. Jadi BBM satu harga memang masih sesuai program pemerintah dan kami lagi susun yang pasti selalu lebih banyak dari jumlah programnya. Nah tempatnya saya nggak apa satu-satu, sepertinya Manokwari belum kayaknya. Terima kasih Mas Bayu. Wah iya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Lelin dan Mas Bambang, Pak. Ini pertanyaannya sebenarnya sama, cuman mungkin pengalamannya berbeda ya Pak ya. Jadi sistem MSDM Pertamina dan Trans sangat bagus. Apakah masih ada intervensi atau kepentingan baik dalam rekrutmen staf, dalam manajer, dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ini biasanya hal-hal yang memang sering dihadapkan di dalam seleksi pegawai. Ada di MSDM-nya Pertamina dan bagaimana juga di Trans. Dan apa yang dilakukannya? Ini kebetulan juga kami juga dulu pernah Pak
Ya. mendampingin setiap seleksi CPNS pasti ada intervensi-intervensi seperti itu. Nah, ini pengalaman-pengalaman itu bagaimana? Mungkin Pak Lelin bisa Oke, menjelaskan dan Mas baik. Terima kasih. Tadi siapa penanya, Mas Bayu? Yang menanya adalah Ibu Herdiana dari BKP SDM Kota Tasikmalaya. Oh iya, Ibu Herdiana, kumaha damang, sayanya. Nah, Jadi sehat selalu Bu Herdiana. Jadi prinsipnya gini Mas Bayu, kalau tadi disampaikan bahwa memang kita harus profesional, clean, kalau soal GCG itu Alhamdulillah Pertamina selalu komit memastikan itu. Jadi kami menyiasatinya pertama dibuat tools. Jadi tools itu semuanya bisa akses, bisa diaudit, kemudian saya pastikan tidak ada sesen pun atau intervensi dari manapun gitu. Karena parameter yang dilakukan atau jadi kriteria itu jelas. Nah, contohnya mungkin kalau ada sih di slide, tapi kurang lebih gini, semuanya dilakukan dengan online. Nah, kalau online kira-kira kan kuncinya apa? Kuncinya adalah nomor KTP, Pak, Mas Bayu. Ya. Jadi begitu daftar, KTP-nya cocok, dia boleh masuk. Kemudian nanti dilampirkan misalkan IPK-nya berapa, terus kecocokan dengan fakultasnya dan seterusnya. Nah, kalau ternyata dalam konteks itu IPK-nya katakanlah ini let's say dari siapa maksa gitu, itu kan jelas dari 3, terus 2,9999 gitu. Itu ya pasti ketahuan lah. Nah, kalau menurut saya rekrutmen online itu membuktikan bahwa kita bisa diaudit dan siapapun bisa accessibility. Kemudian yang kedua, kami melakukan asesmen, itu kan ada tadi asesmen itu melalui pihak independen. Tentunya dalam kontraknya kita dengan dia juga sama, ada semacam kerahasiaan, kemudian ada GCG yang sama dengan platformnya Pertamina. Logikanya dia memilih kalau asesmen psikologis gitu katakanlah, dia pasti follow dengan standar-standar Pertamina. Nah, dengan parameter yang kita siapkan, orang siapapun bisa mengakses, dia memantau saya tahapan mana. Kalau tahapan nggak lulus pun dikasih info, maaf kita belum cocok gitu, atau bahasanya pasnya gitulah, belum sesuai. Yang lulus pun step berikutnya. Dan setiap orang yang sudah daftar itu bisa membuka website dengan password KTP-nya, udah pada tahapan mana. Dia sudah nerima pemberitaan lulus enggak gitu. Nah, kalau itu sehingga dia tidak dimungkinkan terlambat. Walaupun Mas Bayu ya, ini ada oknum-oknum juga yang memanfaatkan. Tadi saya sudah ceritakan untuk yang di slide sebelum terima kasih, bagaimana menyiasati masyarakat yang quote-unquote supaya tidak tertipu gitu. Nah itu, jadi secara proses, kemudian secara pola kerjasama kami dengan asesor, itu GCG-nya insya Allah sama dengan Pertamina. Demikian Mas Bayu, mudah-mudahan menjawab. Bagaimana Pak Mas Bambang terkait tadi pengalaman di Trans? Ya, baik Mas Bima. Ibu Herdiana, Tasikmalaya. Jadi kalau titipan-titipan sudah pasti ada. Ya, di setiap sesi ya, mau di tadi saya sampaikan mau di Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang dan lain sebagainya, titipan itu pasti ada. Kenapa? Karena kami swasta, kami ini bermain setiap kali kami membangun ekosistem bisnis di satu daerah, pasti ada titipan dari pejabat setempat. Nah, ini khususnya pejabat setempat. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Karena apa? Titipan pejabat setempat ini ada aturan hukumnya, ada surat edaran wali kota, bupati, dan lain sebagainya yang memang mewajibkan tadi. Ada yang 30%, 35%, 80%, 100%. Dari sana pasti ada titipan. Mohon si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Akan tapi proses tetap kita lakukan seleksi. Dengan catatan bahwa semua ketentuan, aturan harus dilakukan. Ketika yang kita pilih misalnya 10 orang. 10 orang ternyata ada 15 orang yang lolos seleksi dan nilainya sama dan mereka semua lolos. Yang 5 titipan. Bagaimana antisipasinya? Ya terpaksa dan dengan sesuai ketentuan kita tidak melanggar aturan main. 10 orang itu 5 diantaranya yang titip itulah kita rekrut. Karena apa?
Mau tidak mau, suka tidak suka, kami berbisnis di wilayah tersebut. Kita berbisnis di tempat daerah yang memang ada kewajiban kita harus memberdayakan warga masyarakat setempat. Demikian Mas Bayu. Bu Heldiana. Iya, menarik Pak itu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, ini yang terkait dengan masalah pembobotan. Tadi Mas Bambang bicara dari pertanyaan dari Pak Yohanes Sumaryandoni dari BPSDM Kota Batu. Untuk trans, berapa bobot masing-masing komponen Pak terkait yang performan, kompetensi, dan karakter? Nah ini di dalam penilaiannya, karena kalau di ASN tidak ada ya Pak ya penilaian-penilaian itu. Nah ini menarik sekali, terutama untuk di dalam karakter tadi Pak. Ini apa yang menjadi indikasi atau indikator untuk penilaian bahwa ini pegawai ini cocok atau tidak. Nah sekarang kira-kira berapa persen Pak? Berapa bobotnya masing-masing komponen, performan, kompetensi, dan karakter tadi? Silakan Pak. Baik, jadi begini, kita ini yang utama adalah performance, karena kita retailer, karena bisnis kita bisnis retail, langsung bertemu dengan customer. Ya, yang utama adalah performance. Yang kedua, kemudian kita kompetensi, yang ketiga karakter. Nah, meskipun karakter itu di tempat ketiga, tetapi kalau karakternya itu mohon maaf minus, tidak sesuai dengan budaya kerja perusahaan, tidak sesuai dengan etika dan budaya kerja Indonesia, mohon maaf dengan berat hati juga tidak bisa. Jadi bagaimana kita mengukurnya, persentase dan lain sebagainya, ketika karakter itu meleset sedikit pun, mohon maaf dengan berat hati tidak bisa diterima. Meskipun kompetensinya nilainya 100, meskipun penampilannya dia cantik, ganteng, kemudian bersih dan lain sebagainya, service excellence-nya oke, tapi karakternya tidak baik, ya kita mohon maaf tidak bisa. Karena itu yang utama. Meskipun kita letakkan di bagian terakhir. Karena apa? Karena rekrutmen kami adalah memulainya dari performance. Ya. Demikian Mas Bayu. Ya, ini agak susah jawabnya juga ya Pak ya, karena biasanya kalau di dalam tes seleksi itu kan ya orang akan menunjukkan yang sisi-sisi baiknya. Ya. Terkait dengan perilaku itu yang agak susah. Bisa aja suatu saat saya misalnya wawancara, saya tampilannya bagus begini. Nah ini yang agak susah kalau misalnya dilihat dari perilaku tadi, karakter tadi Pak. Nah ini bagaimana Pak untuk mengetahui ini? Ya, begini, ketika kami sudah merekrut si kandidat itu, sudah keburu merekrut karena penampilannya oke, kemudian kompetensinya lolos, dan kemudian karakternya pada saat interview dan lain sebagainya oke. Ketika mereka bekerja, kami kan punya 3 bulan masa percobaan. Oh, di masa 3 bulan percobaan 3 bulan masa percobaan itulah akan kelihatan sekali karakter. Apalagi kalau dia seorang leader, dia managerial level, itu sudah kelihatan, sangat kelihatan. Gaya kepemimpinannya dia bagaimana, perilakunya dia bagaimana, tutur kata dan gaya bicaranya bagaimana, itu sangat kelihatan. Nah, 3 bulan masa percobaan itulah yang meskipun kita juga sudah memberikan arahan, teguran dan lain sebagainya agar mengikuti budaya kerja trans, tapi tetap tidak bisa, ya mohon maaf dengan berat hati dan sangat menyesal, tidak dilanjutkan berikutnya. Ya kalau di ASN itu satu tahun masih CPNS Pak itu Pak. Kalau ini 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan gitu. 3 bulan ya Pak ya. Oh, di situ masih dalam tahap pemantauan gitu ya Pak ya? Ya, masa percobaan kalau di. Masa percobaan. Seperti Ya, ini ada yang sudah mau menanya lagi. Silakan Pak Iqbal Fatoni, Ibu Dewi Susilawati. Ibu Dewi Susilawati. Bapak Safrudin. Silakan. Rekan-rekan ASN, kalau mau bertanya bisa angkat tangan ya, silakan. Ini tanggalin sekarang aja nih. Ibu Dewi Susilawati, silakan Bu. Kirimin ke itu. Ya. Kembali lagi ke moderator Pak, saya bacain lagi Pak. Ya. Mohon izin Pak Lelin dan Mas Agus, Mas
Bambang, ada pertanyaan lagi nih Pak yang terkait masalah ini pertanyaan berdua hampir sama nih. Bagaimana caranya Pertamina dan Trans di dalam melakukan atau mendisiplinkan pegawai yang telah direkrut? Nah, kira-kira bagaimana Pak Leli? Mendisiplinkan? Tentunya ada rule sendiri ya, semua sudah ada. Ini pertanyaan dari Pak Arif Adiatma, Kanwil Kemenkumham Yogyakarta. Oke. Bagaimana caranya Pertamina dan Trans Corporation mendisiplinkan pegawai yang telah direkrut? Oke, baik. Terima kasih. Mas apa tadi? Ya, orang Jogja ya? Ya. Makasih pertanyaannya. Jadi kalau bicara mendisiplinkan, kami sudah definisikan in detail sesuai dengan PKB, Pak. Istilahnya kita kan ada PKB ya, Perjanjian Kerja Bersama gitu. Dan itu PKB itu disepakati antara kita dengan perwakilan SP, diketahui oleh teman-teman dari Depnaker gitu, Mas Bayu. Jadi semuanya detail ada di situ. Contohnya ya, contoh nyata aja gitu ya. Di dalam PKB apabila setiap pekerja Pertamina setiap tahun itu harus melakukan MCU, medical check up. Medical check up karena kita di industri yang sangat high risk gitu ya. Maka kita pastikan setiap tahun harus MCU. Apabila pekerja tersebut tidak melakukan MCU, maka sesuai PKB yang bersangkutan itu bisa dikasih surat peringatan gitu. Dari dalam PKB harus jelas. Karena apa? Kita ingin adanya kepastian hukum kepada seluruh pekerja Pertamina didefinisikan di depan. Kenapa? Kalau kita nggak clear, saya pastikan nanti menang-menangan gitu Mas Bayu ya. Maka semua PKB clear dan clean di depan, tanda tangan dua-duanya diketahui oleh Depnaker. Nanti kita setiap pelanggaran atau pelanggaran disiplin apapun lah ya namanya, nanti kita akan cek. Kalau pelanggaran terhadap misalkan kriminal itu kami punya fungsi HCC, di situ ada security. Kita akan pastikan di BAP, kemudian setelah di BAP dikirim ke komite disiplin. Nanti komite disiplin melakukan kalkulasi kesalahannya, hukumannya seperti apa, refer by PKB. Kan gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau orang itu hebat, jadi kalau stick and carrot lah ilmu dasarnya, kalau orang yang hebat kita juga kasih ini, reward gitu ya. Jadi semuanya ada di dalam PKB. Sehingga para pihak, dalam hal ini perusahaan dan pekerja mempunyai kekuatan hukum yang clear dan clean di depan. Demikian Mas Bayu, mudah-mudahan menjawab. Ya. Kalau di Trans bagaimana tuh, Pak Bambang? Baik, di Trans juga hampir sama ya, karena begini, setiap karyawan baru di Trans, baik fresh graduate maupun top level, itu ada program mengikuti namanya NEO, New Employee Orientation. Yang dia diorientasi di situ, itu kita sosialisasikan terkait peraturan perusahaan. Kalau Pertamina tadi ada PKB karena ada unionnya, di Trans belum ada. Jadi kita menggunakan peraturan perusahaan. Kita mengambil contoh di peraturan perusahaan itu ada ketentuan yang menyatakan 3 kali berturut-turut terlambat hadir di kantor, tidak sesuai dengan jam kerja. 3 kali. Itu dapat teguran. 5 kali berturut-turut dapat surat peringatan pertama. Jadi itu yang cara yang kita lakukan. Bagaimana caranya tahu terlambat? Kami semuanya sudah menggunakan fingerprint. Jadi ada karyawan yang di Jambi, karyawan Tanjung Pinang, teman-teman yang di head office ini bisa lihat dia suka terlambat atau tidak. Tidak perlu kita berada di Tanjung Pinang, tidak perlu kita berada di Palembang, Pekanbaru. Tapi ditarik data melalui web kami yang di head office, semuanya bisa ketahuan. Dan cara pengecekannya pun sangat mudah. Karena masing-masing itu di head office tersambung, terkonek dengan web yang ada di site masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kategorinya kriminal. Kriminal itu tindak pidana, apa mabuk-mabukan, berjudi, kemudian mohon maaf asusila dan lain sebagainya. Kita langsung tidak perlu SP1, SP2, langsung SP3 dan kita ajukan ke Disnaker untuk bisa diselesaikan karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perusahaan. Nah, yang sekarang terbit ketentuan baru untuk mendisiplinkan ini terkait protokol kesehatan bagi karyawan yang 1 kali ketahuan tidak memakai masker berada di lingkungan kantor, mohon maaf dengan berat hati, dia akan terkena SP1. 2 kali
akan terkena SP2, 3 kali mohon maaf berarti dia membahayakan dirinya sendiri dan juga teman-teman kantor lainnya. Jadi ya kita ajukan ke Disnaker untuk bisa diselesaikan karena sudah tidak patuh dengan protokol kesehatan. Itu cara-cara kami semuanya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan dan juga ketentuan-ketentuan yang tambahan berupa ini tadi yang saat pandemi COVID-19. Demikian Mas Bayu. Iya, menarik. Jadi kalau yang terkait dengan pidana itu langsung dengan surat pemberhentian ya, SP3. Pak Bapak ya. Langsung SP3. Langsung Diajukan SP3. ke Disnaker untuk dimohonkan di PHK. Baik. Nah, silakan teman-teman ASN jika ada yang mau bertanya. Ini hari ini kita memang kedatangan narasumber Pak Lelin Prianto dan Pak Bambang Widianto ini memang berkecimpung di HRD. Nah, sangat berbeda dari konsep yang ada di ASN saat sekarang. Jadi kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa angkat tangan di dalam aplikasi. Nanti di raise hand, nanti akan kami buka akses menanyakan langsung. Silakan Ibu Cherry Citra Nur Patria. Bu Cherry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak ya. ini dengan laki-laki, Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu ya. Ya. Izin mungkin bertanya, saya Cherry dari Badan Amil Zakat Nasional sebetulnya kami. Mohon izin, suaranya agak keras Pak, agak kedengeran Pak. Nggak kedengar ya? Oke, saya dari Badan Amil Zakat Nasional Pak. Kita lembaga non struktural. Terdengar Mas Bayu ya? Ya, kedengaran. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Lelin nih, Pak Lelin. Saya sangat tertarik dengan konsep karir pet yang tadi disampaikan ya. Artinya di konsep baru itu ada kondisi di mana orang bisa langsung loncat lah bahasanya tadi begitu ya. Boleh nggak disampaikan konsep baru ini termasuk detail yang ada saat ini seperti apa karir petnya? Apakah dari staff itu dia mungkin bisa langsung ke next atau staff ini dipindahkan dulu, mutasi dulu, kemudian next menjadi manajer, dari manajer itu namanya ya. Dari manajer itu apakah ke area manajer itu harus melalui beberapa tahapan manajer seperti apa? Termasuk konsep yang baru tadi Pak Lalin. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Pak Bayu dan Pak Lalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Bayu. Silakan, monggo. Oke. Baik, nanti mungkin mohon izin panitia yang slide tadi internal job posting ditampilkan lagi. Ada slide yang tadi plus sebelumnya mungkin biar Mas Cherry ini lebih clear dan teman-teman ASN yang lainnya kalau ada pertanyaan yang sama. Panitia bisa ditampilkan yang tadi. Jadi Mas Cherry terima kasih pertanyaannya. Jadi nah sebelumnya mungkin sebelum ini Mas panitia. Ya, sebelumnya halaman sebelumnya. Terus. Nah inilah dia. Jadi Mas Cherry istilah kita internal job posting atau IJP. Jadi IJP itu dilakukan tentunya untuk satu, kalau bahasa kasarnya nih, memperluas lapangan tanding. Jadi kalau dulu kompetensinya kan ini urut kacang gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mungkin saya boleh share sedikit, itu urutannya asmen jadi manajer dari GM jadi VP, VP dari SVP jadi direktur gitu, Mas Cherry ya. Jadi urutannya begitu. Misalnya di dalam jabatan SVP itu ada yang kosong nih. Nah, kita buka di internal komunikasi kita kepada siapa yang berminat untuk job ini, requirement-nya seperti ini, kerjanya begini, silahkan daftar gitu. Jadi berarti logika kita adalah mau dari asmen, mau jadi manajer, itu silahkan daftar. Begitu daftar, kemudian kita tidak ada batasan level, jadi silahkan aja. Kemudian selama dia masih sesuai dengan persyaratan, kita akan bungkus. Jadi kalau kita lihat di slide itu, di kolom terakhir kita sudah lihat how-nya, berarti jabatan vakannya harus diumumkan. Kemudian pekerja yang berminat mendaftar, kemudian yang ketiga proses seleksi yang transparan. Kenapa transparan? Nanti di slide berikutnya. Kemudian yang 4 adalah pekerja yang terpilih dikukuhkan. Sebetulnya ada note lagi, apabila dalam 6 bulan Mas Cherry itu dia dibalikin untuk grade yang sesuai. Katakanlah awalnya dia asmen,
lulus jadi VP, kalau ternyata 6 bulan janji-janjinya cuma janji buta, kalau bahasa sekarang apa Mas? Janji doang tuh apa? EGP ya? Sorry, apa ya? PHP. Anak muda itu. Hoak gitu ya. Jadi janjinya tidak dipenuhi, Mas Jari. Kalau dia asmen ya asmen gitu. Jadi kalau tadi selama 6 bulan dinikmati gaji VP, ternyata 6 bulan ke-7 turun lagi ya mohon izin. Gajinya ya kembali ke awal begitu. Nah, tahapannya mungkin next slide panitia. Ini boleh diambil ya, contoh ini Mas Jerry atau nanti lewat panitia aja, Mas Jerry ya. Nah ini alurnya gini, jadi menurut kami ini adalah sudah sangat terbuka, orang tidak perlu urut kacang, memang officially-nya menjadi complicated karena parameternya jelas. Contoh, integrity test, tadi sudah saya sampaikan di dalam pertanyaan awal, ini kita pakai sertifikat internasional dan menjawabnya pakai skor nanti. Kemudian motivation, dia itu harus bikin statement. Kemudian nanti assessment itu biasa lah, MCU biasa. Track record, nah track record itu sampai dengan istri dan anaknya, nah, gitu ya. Kemudian next ke bawah dikit Mas, dinaikin. Kemudian di fit and proper, nah fit and proper itu nanti disitulah kita nemu penilaian kita. Jadi yang menilai itu adalah dia asmen, daftar VP yang nilai itu harus satu level di atas VP. Berarti kalau nggak SVP, direktur gitu ya. Dia menilai, kemudian apa yang dinilai? Kapabilitas, kemudian maturity, kemudian wisdom dan seterusnya, termasuk dari track record tadi dikonfirmasi. Setelah selesai, nanti apa yang dijanjikan di program inovasi digeser ke sebelah kiri, namanya perjanjian bersama, itu komitmen, diteken gitu ya. Jadi bersepakat nih, misalkan saya pejabat baru hasil ICP, saya janji Pak mempercepat pembayaran ketiga selama sebulan misalkan. Nanti dicek setelah 6 bulan benar nggak sebulan. Kalau ternyata masih lebih dari sebulan, ya mohon izin terpaksa kembali lagi ke jabatan semula. Demikian Mas Jerry, mudah-mudahan menjawab. Kembali ke Mas Bayu. Ya, terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Silakan rekan ASN, ada lagi yang mau menanyakan? Ya, silakan Pak Arif Hidayat. Silakan Pak. Pak Arif Hidayat. Terima kasih Pak. Ini mau menanyakan apakah Pak, ada mana Pak? Arif dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Lampung Pak. Wah, dari Lampung. Ya, silakan Mas. Ini mau menanyakan apakah ada program magang atau pertukaran pegawai bagi ASN di lingkungan Pertamina atau di Transcorp. Terima kasih Pak. Oh baik Pak. Jadi Pak Bambang, Pak Lelin, apakah ada program magang untuk ASN nih, baik itu di Pertamina maupun di Trans? Silakan Pak Bambang. Baik, kami punya program internship atau magang ya untuk mahasiswa ataupun untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Apakah skripsi, apa tugas akhir tesis atau apa, kita ada programnya. Akan tetapi, mohon maaf dengan berat hati Pak, saat pandemi ini kami sementara tutup. Mohon maaf dengan berat hati. Ya. Jadi karena aja tutup ya Pak ya? Ya karena setiap yang magang peserta internship itu mesti harus di swab. Betul. Jadi mohon maaf, untuk sekarang belum ada. Tapi ASN kami pada ada. Pak Bambang. Gimana Pak? Yang terkait dengan PNS, ASN bisa juga untuk magang atau job training sana? Bisa. Artinya begini, ketika tujuannya apa? Apakah akan bikin untuk sekolah, melanjutkan sekolah untuk bikin tesis, penelitian, dan lain sebagainya, terkait dengan tugas akhir, dan lain sebagainya, biasanya kami memberikan penerimaan. Atau kepada mahasiswa tingkat akhir yang dia akan bekerja, dia ada proses pemagangan. Bahkan ada dari sekolah guru olahraga, dia magang untuk main ski selama 3 bulan. Sampai dia berhasil main ski, 4 orang tuh. Sampai dia bisa main ski. Jadi magangnya itu betul-betul pada saat jam kerjanya dia magang untuk mempelajari manajemen, di sisi istirahat dan pulang selesai kantor, dia bermain belajar ski.
Jadi 4 bulan ya sudah bisa main ski, magang sekaligus juga bisa main ski. Wah, luar biasa. Ya, ya, ya. Ya, silakan kalau di Pertamina bagaimana Pak Lelin? Terima kasih dari saudara kita di Lampung gitu ya. Untuk model magang ASN kami belum ada, cuma secara overall mungkin saya bisa sampaikan, pemahaman kita magang sama dengan trans, yaitu buat teman-teman yang mau lulus atau penugasan akhir untuk S1 maupun D3, bahkan SMA pun boleh, itu magang. Kemudian yang kedua, internship. Jadi teman-teman yang baru lulus, itu nanti lihat kalau ada pembukaan di website Pertamina, itu kita kenal internship, Mas Bayu. Jadi dia boleh bekerja, magang di kita untuk belajar bekerja. Biasanya sampai 6 bulan. Itu dikasih juga inilah uang ganti rugi makan dan transport lah, itu secukupnya gitu. Insya Allah cukup. Itu untuk yang baru lulus. Kemudian yang berikutnya kami sudah punya dengan antar BUMN gitu, Mas Bayu ya. Jadi antar BUMN sudah pernah. Kami dengan SKK juga pernah, tapi ASN belum. Nah, satu lagi nih Mas Bayu, untuk kami punya demo room. Demo room itu adalah memberikan pelajaran kepada semua stakeholder yang pernah belajar di kita, adalah salah satu BUMN di kereta api gitu ya. Kemudian ada juga sekolah, itu bagaimana dia meningkatkan pemahaman aspek safety. Contoh misalkan nanti di situ kami di seluruh Indonesia ada petanya Mas Bayu, cuma Lampung kayaknya belum ada. Di instalasi Pertamina yang terdekat di situ Pelaju punya. Jadi itu tinggal minta bikin surat, nanti kita ajarin. Kemudian itu ada sertifikatnya kalau lulus. Kemudian sertifikat itu kalau misalkan ada mitra kerja kita kerja di Pertamina, kita wajibkan orang itu harus punya sertifikat. Nah, sertifikat itu berarti misalkan kita lagi membangun gedung gitu, mohon maaf ya, contohnya agak ekstrim, membangun gedung di Pertamina. Semua pekerja kontraktor wajib punya sertifikat yang namanya paspor HCC yang dikeluarkan Demo Room. Jadi kalau misalkan tadi ada guru-guru, ada dosen juga, kami di Surabaya, monggo dimanfaatin, nanti diajarin. Misalkan yang simpel nih, Mas Bayu ya, waktu membersihkan water turn di atas tuh, itu istilah kita confined space. Tolong Bapak Ibu kalau mau membersihkan jangan nyuruh tukang masuk ke toren itu, nanti itu wassalam gitu. Nah, kita ajarkan seperti itu. Banyak hal. Nah, kalau dia memang anak muda pengen bekerja di kontraktor Pertamina, syaratnya dia sudah lulus. Jadi itu yang mungkin bisa di-share aspek-aspek, dan itu gratis Mas Bayu. Jadi kalau nanti ada yang minta duit lapor ke saya, nanti kita suruh push up orangnya. Demikian Mas Bayu. Menarik ya. Ya, karena pandemi ini jadi mungkin untuk yang program magang itu ditunda dulu ya Pak ya? Sama, harus rapid sama swab test. Swab test, oke. Ya. Silakan Yas Windu, Manisa, sudah dibuka aksesnya? Sudah Pak, selamat pagi. Silakan. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kecil Bu. Oke. Halo. Ya. Ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf, apakah saya boleh bertanya kepada Pak Bima selaku Kepala BKN? Gimana? Oh, ini pertanyaan diajukan khusus untuk narasumber hari ini, Bu. Oh, baik, Pak. Mohon maaf, pertanyaan saya ini mungkin menyimpang dari kedua narasumber, karena saya bertanya tentang bagaimana pendapat para narasumber apabila ada seorang karyawan kontrak non-PNS itu harus membayar denda 100 juta apabila diterima menjadi CPNS, begitu Pak. Terima kasih. Mohon diulang Bu, pertanyaannya Bu, mohon. Bu Tias? Mohon izin bertanya, Pak. Bagaimana pendapat para narasumber apabila ada seorang karyawan dari perusahaan Bapak Ibu, apakah harus membayar denda apabila keluar dari perusahaan karena diterima menjadi PNS? Terima kasih. Oh ya.
Jadi ini pertanyaan gini, Pak Lelin, Pak Bambang, apakah seorang pegawai harus membayar apa? Jika dia diterima, kebetulan dia mendaftar menjadi ASN. Nah, bagaimana pendapat Bapak kalau di Pertamina dan bagaimana pendapat Pak Bambang kalau misalnya kejadian ini kasusnya seperti kalau di tempat Bapak ada yang mereka pegawai pindah menjadi pegawai lainnya. Nah, disuruh membayar ganti rugi gitu loh, Pak. Nah, silakan, Pak. Baik, saya dulu Mas Bayu ya. Ya, Terima kasih Mbak Tias. Jadi itu pemahaman saya adalah dia sudah diterima oleh Pertamina, sudah taken kontrak, kemudian dia diterima yang lain gitu ya, Mas Bayu ya. Kurang lebih pertanyaan gitu ya. Ternyata dia harus bayar denda gitu kan? Ya. Oke, baik. Jadi di kami ada istilah perjanjian sebelum dia diterima sebagai pekerja, tentunya setelah kursus ya. Kami informasi Mas Bayu, semua program yang kita terima itu pasti kita sekolahin dulu secara gratis oleh perusahaan. Setelah gratis, mau makannya, mau nginepnya, mau bayar pendidikannya gratis itu. Kemudian nanti setelah dia lulus, dia akan mendapatkan sertifikat. Bentuk sertifikatnya adalah bahwa dia bisa masuk ke grade yang pertama. Kemudian pada saat dia tentunya tanda tangan istilah kita perjanjian gitu ya. Teman-teman Anda contoh si A lah, saya terima, kemudian saya kerjakan di Jakarta misalkan. Ternyata dia setelah 6 bulan katakanlah diterima di tempat lain gitu. Nah, di dalam pasal perjanjian itu tertulis bahwa nanti kalau dia sudah masuk dan bekerja itu masa probationnya 3 tahun. Kenapa probation 3 tahun? Kita spend uang banyak untuk mendidik dia tadi. Kalau 6 bulan Mas Bayu bisa dihitung tuh. Kita kursusin dia, kita bayarin dia on the job training segala macam sampai dia lulus. Maka kalau dia melarikan diri sebelum masa 3 tahun, ya mohon maaf sama. Sesuai perjanjian, maka kamu boleh lari si A asal membayar denda. Nah, gitu. Kurang lebih ya 200 jutaan lah. Gitu Mas Bayu. Ya. Jadi itu sebagai bukti dia nggak komit sama kita kan gitu. Iya betul Pak, betul. Mudah-mudahan menjawab tadi Mbak Tias. Terima kasih. Ya. Silakan, monggo Mas Bambang. Bagaimana kalau di Trans, Mas? Kalau di Trans kita ada 3 kategori ya. Jadi karyawan itu bekerja dia karyawan biasa, jadi rekrutmen biasa. Kalau rekrutmen biasa, dia sudah bekerja di Trans, kemudian dia diterima PNS, dia mengundurkan diri. Tentunya kalau dia mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, 30 hari setelah dia mengajukan surat pengunduran diri, selesai semuanya, tidak ada masalah. Karena sesuai dengan proses yang ada. Kategori kedua adalah mereka yang tadi, MDP, Management Development Program. Karena ini adalah program khusus yang dibiayai oleh perusahaan secara khusus, dengan biaya-biaya training, pelatihan, kita cari pembicara dari luar, fasilitas hotel, dan lain sebagainya, yang dilakukan setiap bulan. Nah, programnya tadi adalah 2 tahun 9 bulan, atau kita sebutkan 3 tahun. 3 tahun program. Apabila mereka mengundurkan diri setelah 3 tahun selesai program, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengundurkan diri selama periode 3 tahun itu, mohon maaf dengan berat hati, maka kita memang ada perjanjian bahwa tidak boleh mengundurkan diri tengah jalan. Mereka harus mengganti biaya tadi, program MDP tadi, Management Development Program tadi, harus diganti. Besarnya berapa? Tergantung dari pada tahun keberapa dan pada bulan keberapa dia mengundurkan diri. Kita ada hitungannya semuanya. Ya. Yang ketiga adalah kalau dia karyawan rekrutmen biasa, model seperti saya misalnya, rekrutmen biasa, kemudian dia kebetulan kita mau bangun Trans Studio Cibubur, Trans Studio Bali yang baru, kita di training di Hong Kong, di Disney. Ada training namanya IAPA, jadi Asosiasi untuk Entertainment. Ya, kita di sana dibiayai selama 2 minggu, biaya dan lain sebagainya kira-kira misalnya 25 juta. Ya, biaya semuanya training dan lain sebagainya. Kemudian kita ada ikatan dinas. 2 tahun tidak boleh mengundurkan diri.
Tapi ternyata sebelum 2 tahun kita diterima PNS, mengundurkan diri, maka 25 juta tadi ya harus dikembalikan. Karena memang ada perjanjian awal bahwa pada saat mau di training di Hong Kong di Disneyland itu, kita menandatangani perjanjian untuk mengikuti pelatihan entertainment tadi. Demikian Mas. Jadi itu hal yang wajar. Kalau itu diperjanjikan hal yang wajar. Iya. Ya, Ibu Tias, jadi itu jawaban dari narasumber kita. Saya rasa wajar sekali ya Pak ya, kalau untuk hal gitu harus ada mengembalikan karena perusahaan juga berpikir itu investasi untuk SDM di sana, untuk pengembangannya. Dan itu sebetulnya suatu kehormatan seseorang pegawai bisa mendapatkan pendidikan atau bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka karir lebih lanjutnya. Oke, lanjut Bapak Albert Sianipar. Silakan, Pak Albert. Atau ya, halo. Nah, Pak Albert. Halo. Jelas suara saya, Pak? Ya, jelas. Baik, maaf. Selamat pagi, Pak. Jadi saya mau bertanya, bagaimana menentukan besaran gaji atau take home pay karyawan di perusahaan yang Bapak-Bapak pimpin gitu, atau ada rumusnya atau bagaimana, boleh dibagi Pak? Terima kasih Pak. Oh. Jadi pertanyaan dari Pak Albert menanyakan bagaimana menentukan standar take home pay Pak, baik ini di Pertamina maupun di Trans. Ya, itu pertanyaannya Pak Albert ya. Silakan Pak Bambang. Baik. Begini Pak Albert, ya. Jadi kami itu punya namanya grading atau leveling untuk karyawan. Nah, grading atau leveling itu kita bagi menjadi 2. Satu adalah managerial level, yang kedua adalah staff sampai dengan supervisor. Nah, kalau staff sampai supervisor, gradingnya itu kita mengikuti lokasi kerja di mana karyawan itu bekerja. Contoh, kalau dia di Lampung, ya dia mengikuti grading Lampung. Kalau dia di Muntesi Palembang, dia akan mengikuti gradingnya di Palembang. Kalau dia di Jakarta, dia akan mengikuti grading di Jakarta. Akan tetapi, untuk yang managerial level, itu gradingnya seluruh Indonesia. Jadi dia sama. Mau dimanapun, kalau manajer dia sama. Mengikuti head office atau ngikutin kantor pusat. Demikian Pak Bayu. Oh, baik. Bagaimana Pak? Baik, gantian saya Mas. Ya. Bayu ya, baik. Si Lai Albert nih, mesti orang Sunda ya? Salah, orang Batak mesti. Baik, Lai. Saya coba jawab untuk ini. Terima kasih pertanyaannya Pak Albert. Jadi kami melakukan base salary itu berdasarkan survei dengan tier kita perusahaan sejenis. Jadi kalau kita misalkan Pertamina, kita akan cek dengan berapa yang dibayar gaji oleh Petronas, Total, kemudian Shell gitu. Jadi tentunya market assessment menjadi kunci untuk menentukan besaran gaji pokok. Gitu ya. Insya Allah di atas UMR lah. Yang kedua, setelah kita tentukan itu, maka kami juga tentukan nanti ada tunjangan daerah, ada tunjangan posisi, kemudian benefit yang lainnya. Nah, untuk tunjangan daerah itu kami juga share assessment dengan daerah yang di mana dia ditempatkan. Misalkan ada di yang paling mahal ada biasanya di paling jauh itu Kalimantan remote area di Pulau Bunyu atau di daerah Sorong sana. Karena apa? Logikanya kan harga daerah atau indeksnya berbeda dengan katakanlah di Tasik gitu ya. Tasik beli sayur murah di sana. Nah, indeks itu yang menentukan tunjangan daerah. Kalau dia ditempatkan di katakanlah Bandung, ya tunjangan daerahnya berbeda sehingga take home pay-nya juga berbeda. Jadi mungkin secara overall resumenya adalah kita benchmark dengan perusahaan sejenis untuk base salary, tunjangan daerah berdasarkan indeks kemahalan masing-masing daerah tempat di mana dia ditempatkan. Untuk tunjangan posisi itu generiknya sama, benefit yang lainnya mungkin kalau mau nanya detail ya ke Pertamina gitu.
insya Allah Mas Ya, dan Pak Albert. ya. Nah, bagaimana Pak di Trans Pak, Mas Bambang? Baik, ya. Sama kalau di Trans kita lakukan, kita semua di tempat kita di kantor kita sudah punya grading salary ya terkait dengan level masing-masing karyawan. Jadi penentuannya hampir mirip dengan Pertamina. Kami punya market survey dan setiap kota itu berbeda dengan kota yang lain. Untuk level staff sampai dengan supervisor. Akan managerial level itu kita ngikuti satu level atau satu grading yaitu di Jakarta. Ya di head office kita tentukan. Semuanya juga sama mengikuti market survey, market salary dan juga lebih terkait dengan kecuali untuk mereka-mereka yang punya kompetensi dan prestasi yang lebih. Pasti lebih jabatannya sama, tapi dia lebih gede. Tapi biasanya gedenya itu pada tunjangan. Bukan pada gaji. Kalau gajinya hampir rata-rata semuanya sama. Sama ada tabelnya ya Pak ya, semuanya Pak ya? Ada tabelnya semuanya. Oke, ya jadi kira-kira itu Pak Syarifar ya. Nah, ada satu Pak, ini pertanyaan Pak menarik Pak di kami Pak. Kalau di ASN itu kan ada penilaian kinerja. Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Arif Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Dari Kanwil nih Pak, dari Kumham. Apakah di Pertamina dan Trans ada penilaian kinerja untuk seluruh pegawai yang melibatkan penilaian dari rekan kerja? Lalu bagaimana mekanisme penilaian kinerjanya? Nah ini menarik Pak, karena kalau pegawai pasti akan ada penilaian kinerjanya. Nah dari Pak Muhammad Arif Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Yogyakarta menanyakan, apakah di Pertamina pun ada penilaian kinerja tadi yang melibatkan dari rekan kerja? Begitu juga dari Pak Bambang dari Trans Corporation. Silakan, Pak Bambang. Baik, saya mulai dulu ya. Baik, Pak Arif dari Kumham. Salam kenal dari saya, selamat pagi. Jadi 360 degree untuk di Trans kita tidak memperlakukan, Pak, atau 360 derajat. Kalau tadi yang disampaikan Pak Arif itu adalah rekan kerja, bawahan, atasan semuanya. Jadi kami tidak memperlakukan itu, akan tapi kami melakukan to level up. Jadi to level up itu dua atasan yang ada di kita, atasan langsung dan atasan tidak langsung. Ya. Kemudian kami itu biasanya dilakukan di bulan Desember, kita semuanya harus membuat KPI di tahun baru berikutnya. Ya. KPI itulah yang menjadi dasar penilaian kinerja di tahun selama setahun, yang kita lakukan penilaian atau evaluasi setiap 3 bulanan. Jadi ada 4 kali evaluasi yang kita lakukan. Ya. Di KPI tersebut itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Bisa diukur dengan angka, bisa diukur dengan waktu, bisa diukur dengan jumlah. Sehingga perhitungan KPI-nya betul-betul bisa objektif. Siapapun yang menilai bisa melihat, oh kalau di KPI jumlahnya disepakati 10, kalau dia kurang dari 10, pasti nilainya tidak A. Atau kalau dia 11, pasti nilainya A+. Ya, kira-kira begitu. Jadi nilai ABC pun di dalam KPI itu sudah diukur. Kalau 10 nilainya A, misalnya 89 itu nilainya B, 765 itu nilainya C. Nah, itu sudah diukur dan disepakati di awal tahun atau di akhir tahun sebelum tahun baru. Selambat-lambatnya di awal tahun. Untuk apa? Untuk mengukur kinerja karyawan. Ini juga terkait mengukur prestasi karyawan serta biasanya mohon maaf ada kenaikan gaji dan lain-lain sebagainya. Ini terkait dengan hal itu. Nah, yang kedua, di KPI tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan juga tim. Kalau saya kemudian di Human Resource disepakati oleh tim, satu tim semua Human Resource kita sepakati, ada KPI di akhir tahun bisa tercapai. Karena kalau bisa tercapai dan terpenuhi, artinya bisnis kita sukses. Bisnis kita memenuhi target yang diharapkan oleh perusahaan. Dan kita senang apabila Pak CT itu tersenyum di akhir tahun. Gitu ya. Dan kalau sudah tersenyum berarti
ada terjadi kenaikan gaji, berarti ada bonus yang dibagi. Nah, kira-kira begitu Pak Bayu. Jadi harapannya kenapa mesti harus hukumnya wajib? Ya. Dari BUMN. BUMN menentukan KPI-KPI-nya, nanti diturunkan ke Dirut. Dirut nanti diturunkan ke SVP ke bawah semua. Jadi akhirnya terbagi habis gitu. Siapa berbuat apa sesuai dengan tupoksi tentunya. Jadi KPI didefinisikan turunan dari BUMN, Kementerian BUMN, kemudian ditandatangani di awal tahun. Supaya fair kan. Kamu kalau nilainya begini, ini hitungannya begini, termasuk rumusnya in details Pak, Mas Bayu. Jadi seorang bisa ngecek. Kemudian di antara setahun itu kita ada coaching 3 bulanan, coaching KPI gitu, antara atasan dengan bawahan. Itu biasanya kita ada signboard, traffic light lah, merah, kuning, hijau gitu ya. Diwaspadai adalah merah dan kuning, kemudian hijau biasanya kalau hijaunya hijau serem-serem ke arah kuning, itu yang kita coaching. Goalnya coaching adalah memastikan tim itu kalau ada sesuatu yang perlu disupport oleh atasan, itu kita bisa bantu gitu. Karena goalnya sama tadi, kalau kita KPI-nya tercapai atau over, itu maka perusahaan itu berarti bekerja dengan benar gitu. Kemudian pada saat akhir tahun, nah kita penilaiannya muncul itu. Penilaian muncul dengan cara satu itu reference KPI, kedua adalah individual behavior. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Arief 360 derajat. Jadi kita itu dinilai, kalau saya misalkan saya dinilai atasan, dinilai samping atau peers yang sama levelnya dengan saya, dinilai juga dengan bawahan saya. Jadi kalau saya tukang ngamuk nggak jelas, mesti bawahan saya akan nilainya rendah kan gitu ya Mas Bayu. Demikian juga kalau saya tidak perform ya tentunya ini. Kalau sebaliknya tentunya nilainya ini. Dan nilainya kita itu 1 sampai 8. Jadi itu kemudian nanti antara behavior dengan KPI digabung, ada matriksnya. Kemudian nanti disitulah ketemu 1, 2, 3, 4 sampai 8. 8 itu hebat, 7 itu ya bagus gitu, 6 nanti itu pun pakai distribusi normal Mas Bayu. Distribusi normal. Jadi ada 20% itu memang harus bad, tengah, kemudian yang nilai 6 dan 7 itu sedikit gitu. Normal dalam satu populasi. Nah, yang bahaya lagi nih Mas Bayu. Kami punya untuk membagi bonus itu berdasarkan aspek safety. Jadi misalkan ada kejadian safety itu keselamatan. Jadi karena kita perusahaan oil and gas itu safety number 1. Misalnya nih amit-amit ya ada kejadian celaka mengakibatkan kru kita, kru itu bukan pegawai Pertamina, itu celaka apalagi meninggal dunia, maka satu kelompok itu jadi GM dan bawahnya itu dikurangi nanti bonusnya. Jadi sekali kejadian dikurangi 1%. Jadi walaupun orang nggak tahu apa-apa, tapi kejadian di salah satu GM itu mungkin gambarannya satu provinsi lah. Itu semua orang yang di provinsi itu bonusnya dikurangi. Gitu. Nah, pada saat kejadian GM-nya di-grounded, Pak, Mas Bayu. Mohon di-grounded selama 3 bulan. Jadi karena safety di Pertamina menjadi sesuatu yang urgent, karena karakteristik industri energi itu 3, high risk, high investment, sama high capital gitu kan, atau ini high risk, high investment atau capital atau high tech, teknologi. Nah kalau safety-nya menjadi masalah, maka seluruh itu dikurangi Mas, walaupun orang keuangan nggak ngerti apa-apa ya dikurangi bonusnya. Nah apalagi GM-nya nggak ngerti apa aja di-grounded 3 bulan gitu. Jadi itu value yang kita harapkan, sehingga dalam konteks reward dan punishment selain tadi ya yang tahunan, ada juga yang mendasari bekerjanya kita adalah safety. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Arief dari Jogja. Matur suwun. Kalau dari Pertamina mengedepankan keselamatan tadi ya Pak ya, safety ya Pak ya di dalam penilaian tadi, dan hampir sama mungkin kalau di Pertamina dengan ASN ada perjanjian awal juga, sebetulnya pada dasar hampir sama juga di Trans juga. Bagaimana pemecahannya tadi, kalau tadi ada penilaian individu dan organisasi, kalau di kita namanya sistem kinerja pegawai. Ya, silakan ada Ibu Sartika M. Muhtar. Ya. Silakan Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan untuk teman-teman ASN. Dari Selamat pagi. Bapak Selamat pagi Pak Bayu. Yuda, silakan Pak. Saya Aan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pak. Oh, Nah, dalam konteks rekrutmen SDM di instansi pemerintah saat ini kan hanya berdasarkan pengadaan CPNS ya Pak ya. Nah, kondisinya di LAPAN ini kan lembaga litbang terkait dengan teknologi satelit, roket, yang mana ini kan tentunya membutuhkan teknologi yang tinggi dan berkembang cepat, sehingga diperlukan SDM yang berkompeten. Nah, sementara kalau hanya mengandalkan rekrutmen dari CPNS, yang mana itu sebagian besar masih fresh graduate, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai mereka benar-benar siap untuk menjadi ahli. Sementara teknologi satelit ini kan berkembang dengan cepat. Nah, mohon sarannya dari narasumber bagaimana menyikapi kondisi tersebut, atau mungkin ada trik-trik khusus yang dilakukan di Pertamina atau di Trans untuk mengakselerasi rekrutan yang masih fresh graduate sehingga siap untuk segera menjadi ahli di bidangnya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Iya. Monggo, Pak Lelin, untuk Baik, terima kasih Pak Aan. Jadi ini dari saudara kita dari LAPAN. Pertanyaannya mungkin kita agak identik nih Pak Aan ya, terkait dengan teknologi. Jadi kami tentunya dalam konteks pembinaan overall, tadi ada slide yang menentukan bahwa ke depan energi kita itu harus attack dengan energi terbarukan gitu. Jadi fosil itu mungkin akan ditinggalkan menjadi itu. Bagaimana menyiasatinya supaya teknologi itu kita dapat? Maka yang dilakukan adalah ada dua nih Pak. Kita bicara untuk sustainability bisnis perusahaan untuk growth. Nah, kita masuk ke kategori yang growth. Supaya growth, apa yang kita lakukan? Pertama, biasanya teman-teman yang sudah bekerja di Pertamina ya, internal Pertamina, itu kita sekolahin ke luar negeri gitu. Jadi ke perguruan tinggi di luar negeri kita biayain, memang sesuai dengan need kita untuk ke arah mana aspirasi perusahaan, itu kita biayai. Sehingga secara cepat dia setelah pulang nanti dari kuliah di luar negeri, ilmunya dapat. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata kita harus katakanlah di dalam kebutuhan itu di internal Pertamina belum ada, maka kita menggunakan experience hire gitu. Jadi kita nggak perlu belajar terlalu lama. Oke, siapa yang di market ada, silahkan daftar. Pendekatannya tadi sudah ada. Kalau nggak salah sebelah kanan paling atas, experience hires itu kita akan pastikan teknologi yang dimiliki itu nggak pakai lama gitu. Jadi ya udah beli aja orang, tentunya gajinya sesuai dengan kompetensinya dan seterusnya gitu. Jadi cara-cara strategi kita, terutama untuk teman-teman di LAPAN, memang teknologi yang mau nggak mau kita belajar di universitas atau perguruan tinggi negeri. Kalau memang mau lebih cepat lagi, ya menggunakan skema merekrut experience hire. Demikian Pak Aan dan Mas Bayu. Kembali ke Mas Bayu. Terima kasih. Ya. Jadi itu terkait dengan rekrutmen yang khusus ya Pak ya, yang terkait apa, yang mereka yang punya kompetensi khusus. Betul. Itu dibuka juga ya Pak ya. Betul. Ya, experience hire namanya. Experience hire itu yang sifatnya memang jarang sekali yang ada. Nah, kalau mohon izin Pak Bambang, kalau di Trans Corporation bagaimana mekanismenya Pak? Untuk yang mereka yang punya kompetensi khusus, apakah ada rekrutmen khusus gitu Pak? Baik gini, kalau khusus yang betul khusus tidak, biasanya kami menggunakan pihak ketiga sesuai dengan kriteria dan keinginan dan tujuan perusahaan. Artinya betul-betul satu spesifikasi yang ahli di bidangnya yang kami memang tidak bisa mendapatkan, itu kita menggunakan pihak ketiga. Oh, jadi menggunakan pihak ketiga untuk pekerjaannya memang yang spesifik tadi ya Pak ya? Ambil contoh misalnya kami punya wahana roller coaster. Ya, kami punya wahana roller coaster yang memang dia maintenance-nya itu orang-orang yang harus dapat sertifikasi dari Belanda. Nah, kita rekrut orang dari sana untuk kita hire di tempat kita. Menggunakan apa? Menggunakan jasa pihak ketiga.
siapa orang-orang yang ahli dan lain sebagainya, atau menggunakan jasa tadi IAPA. IAPA itu organisasi atau asosiasi untuk entertainment tadi. Baik, baik. Ya. Jadi beda ya Pak ya. Kalau di Pertamina meng-hire untuk orang-orang yang mempunyai kompetensi khusus, kalau dari Transcorp langsung diserahkan ke pihak ketiga yang memang punya kompetensi untuk itu ya Pak ya. Betul. Kira-kira itu ya. Oke ya. Nah, ada lagi Pak pertanyaan? Silakan Pak Aan, tadi sudah dijawab. Bapak Marwana, SE. Silakan Pak. Ya. Ya, sambil nunggu Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak ini. Wah, ini makin siang makin banyak ini Pak yang pertanyaannya Pak yang masuk. Ibu Yunita, Dwi Anggara ini silakan Bu. Ya, izin Pak. Saya Yunita dari Pemprov DKI Jakarta. Nggak kedengaran Bu, mohon maaf Bu. Ya, saya Yunita dari Pemprov DKI Jakarta Pak. Ya, silakan Bu. Izin bertanya, kira-kira apa metode yang dipakai atau bagaimana menentukan standarisasi kebutuhan jumlah SDM, terutama SDM yang bukan pimpinan dan sifatnya itu rutin, tenaga pendukung rutin atau staff. Kalau di pemerintahan mungkin non-ASN ya Pak ya, untuk menghindari kecenderungan instansi atau oknum yang membesar-besarkan jumlah kebutuhan rekrutmen SDM gitu. Karena dalam beberapa kasus ditemukan gitu ada satu bagian dalam sebuah instansi itu memperbanyak jumlah kebutuhan rekrutmen agar pekerjaan di bagian itu lebih ringan, atau memperbanyak jumlah kebutuhan rekrutmen agar dapat memasukkan kerabatnya gitu, unsur nepotisme gitu. Jadi metode apa yang dipakai untuk menentukan standarisasi kebutuhan jumlah SDM Pak? Izin. Terima kasih. Silakan Pak Lelin, metode apa Pak yang dilakukan kalau di Pertamina Pak? Oke, baik. Jadi kalau di Pertamina masih komit dengan ini. Terima kasih Bu Yunita ya dari Pemprov DKI Jakarta. Sesama orang Jakarta nih. Jadi pertanyaannya kalau nggak salah tangkap bahwa memang ada tren kalau orang itu menambah-nambah ya orang atau anak buah lah kata gitu. Nah, lebih jahat lagi kalau memang itu ada misi untuk memasukkan nepotisme tadi sesuai dengan pola. Kami di Pertamina itu menggunakan model ini Ibu Yunita. Jadi aspirasi perusahaan, kemudian turunnya adalah nanti ke bisnis proses, turunnya lagi adalah produksi. Jadi misalkan kami kan perusahaan energi ya, kalau saya tukang nyari minyak crude lah. Nanti di suatu daerah, katakanlah di regional 1, produksinya misalkan 1000 barrel gitu. Maka kita cap nih orangnya. Kalau lu memproduksi 1000 barrel, maka maksimum orangnya let's say misalkan 100 gitu. Ini saya ngawur aja ya, karena 1% dari produksi biasanya rumus rule of thumb. Jadi kalau 1000 dia produksi barrel oil per day, maka maksimum 100. Kemudian nanti yang 10.000 ya beda lagi kan gitu. Nah, range itu yang kita cap sebagai implementasi mengendalikan jumlah orang. Karena memang intensi orang-orang yang ingin kerja nyaman ya orangnya dibanyakin. Padahal kalau saya pribadi sih jumlah orang malah tambah pusing, Pak. Yang lebih enak itu teknologi, bisnis prosesnya diperbaiki, organisasi didefinisikan. Jadi kuncinya adalah kalau kita bicara di dalam industri yang kami geluti tiap hari, itu tentunya bisnis proses definisikan, kemudian kita ingin meningkatkan produksi, ya produksi jadi konsideran tentukan 0,1 kali produksi. Kalau produksi nambah berarti logikanya aktivitas nambah. Jadi itu yang kita lakukan sehingga sangat tidak mungkin untuk adanya orang nambah, apalagi ada misi tadi, nepotisme. Mungkin itu Mbak Yunita, semoga menjawab. Terima kasih ya, Pak Moderator. Ya, bagaimana kalau di Trans, Pak Bambang? Saya monggo Pak. Baik, Mas Bayu. Bu Yunita dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi begini, kalau di Trans itu kami memulai dari unit bisnis. Katakanlah kami mau membangun satu unit bisnis baru. Business development sudah menentukan bahwa kita akan buka Transmart berikut semua ekosistemnya di Bogor Tajur yang akan kita buka.
kita harus punya yang namanya budgeting. Budgeting itu yang pertama adalah satu, kira-kira targetnya berapa? Dari target revenue itu kita peroleh, kemudian biaya cost-nya operasional berapa? Operasional ini air, listrik, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian manpower-nya berapa yang kita butuhkan? Dari hitungan itu harus ketemu EBITDA-nya harus positif. Kalau jumlah manpower-nya itu di tempat kami punya ketentuan, jumlah manpower-nya atau biaya cost manpower-nya itu tidak boleh melebihi 15% dari revenue yang kita peroleh. Di awal ya, di awal. Kita tidak boleh. Ketika budget manpower kita di atas 15%, sudah pasti itu kelebihan orang. Mesti harus dikurangi. Dikurangi yang mana? Ditentukan. Posisi plotting di mana kurangi disesuaikan dengan area kerja masing-masing. Kami mengambil contoh misalnya, kalau di rencananya di Bogor itu kami punya 120 wahana. Dari 120 wahana itu satu orang bisa menghandle berapa wahana? Oh, hanya menghandle 3 wahana untuk wahana kecil, tapi untuk wahana besar hanya satu orang harus satu. Nah, dari hitungan-hitungan itu akan ketemu nanti berapa orang yang tepat jumlahnya di dalam posisi di unit bisnis tersebut. Disitulah kami kemudian hitung biaya cost manpower-nya berapa. Dengan catatan tadi bahwa tidak boleh lebih dari 15%. Kalau mesti harus 15% bagaimana? Harus lebih. Atau orangnya ditentukan 100. Tapi nggak bisa Pak, kalau 100 harus 115 atau 120. Berarti target revenue-nya harus dinaikkan. Jadi kita melakukan seperti itu. Tapi untuk awal-awal bisnis baru, target revenue mesti dipatok. Tidak bisa kita melakukan kenaikan karena sudah dihitung dengan baik. Yang menyesuaikan adalah manpower. Karena kalau cost operasional, listrik dan sebagainya sudah pasti. Air juga sudah pasti. Itu yang mesti dikurangi. Kira-kira begitu Bu Yunita, cara menghitung bagaimana jumlah manpower yang dibutuhkan dan juga di dalam satu unit bisnis, perhitungannya adalah EBITDA harus positif. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya menarik ini Pak Babang, Pak Lelin. Saya jadi berpikir terkait masalah sistem rekrutmen ini Pak. Tentunya harapan yang diinginkan kita mendapatkan adalah orang-orang yang mempunyai talenta dan pas dengan posisinya. Betul kan? Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin pengalaman dari Pak Lelin dan Pak Bambang sekiranya berapa selama ini, berapa besar deviasi yang diterima, ternyata yang kita terima itu orangnya tidak pas dengan jobnya. Apakah bisa diketahui seperti itu Pak, khusus di Pertamina dan di Trans Corporation? Karena ini kan penting, berarti ada yang miss di dalam proses seleksinya, kira-kira itu. Nah, monggo Pak Lelin, bagaimana pendapat Pak? Oke, baik. Jadi kuncinya ini Mas Bayu, kalau kita gagal atau suksesnya proses rekrutmen itu berapa persentase orang keluar atau turnover ya, keluar dari perusahaan gitu. Alhamdulillah Pertamina dari proses rekrutmen hampir nol lah ya orang keluar karena tidak cocok bekerja ini, hampir nol gitu. Kecuali emang ada masalah fraud ya, mohon maaf itu kita keluarkan itu, jadi kita nggak itu. Prinsipnya keberhasilan kita merekrut dari situ. Kenapa begitu? Parameter yang kita lakukan tadi ada beberapa step, itu kita selalu perbaharui Pak. Nah kemudian perbaharuinya apa? Kita harus melihat kira-kira aspirasi perusahaan, future-nya seperti apa, kita turunkan kan gitu. Nah, kemudian dengan parameter ini termasuk juga kalau kita menggunakan tenaga konsultan pun ya platformnya minimal sama, kadang-kadang lebih hebat daripada kita gitu. Nah, platform yang sama itu misalkan GCG-nya harus sama, syukur-syukur dia lebih hebat dari Pertamina, monggo. Nah, kemudian contohnya tes itu TOEFL juga kita juga menggunakan institusi yang tidak sembarangan atau kualifikasinya standar internasional. Nah, dari sisi situ kalau kita sudah berhasil kemudian temu orang, berapa sih yang keluar gitu atau mengundurkan diri ya tepatnya. Kalau itu nol ya berarti dapat
dipastikan proses implementasi dari rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan insya Allah benar. Nah, tinggal nanti prakteknya kalau kita kan setelah masuk itu balapan, Mas Bayu. Jadi tidak urut kacang lagi. Orang misalkan satu angkatan, terus besok angkatan lain, terus harus nunggu angkatan yang nomor 1, 2 baru naik, nggak bisa itu. 2 bisa loncat, 3 apalagi IJP tadi bisa acak-adut gitu. Makanya istilahnya kita menyiapkan gelanggang yang sama buat orang terbaik yang mau berkarir di Pertamina, baik sebelum masuk maupun setelah masuk di Pertamina. Demikian Mas Bayu, terima kasih. Oke, ya. Nah, kalau di Trans bagaimana Pak? Baik. Jadi kalau di Trans kita membedakan di level ya. Ada berapa level yang berbeda. Saya mengambil contoh tahun 2019. 2019 itu untuk MDP program itu 0%. Jadi tidak ada yang turnover-nya itu 0 karena semuanya mengikuti dengan baik. Kalau untuk yang manager level itu hanya 2%. 2% itu pun beberapa diantaranya karena kalau dia perempuan, dia ikut suami keluar kota. Sementara kami di kota suaminya itu bekerja, kami tidak punya kantor cabang. Ya mau tidak mau, mesti yang bersangkutan harus mengundurkan diri, resign. Ya. Akan tetapi kami memang punya beberapa kendala, khususnya yang di frontliner. Frontliner ini biasanya teman-teman bekerja kan hanya untuk batu loncatan, ya, terutama cash member, customer service, kasir dan lain sebagainya. Akan tapi itu tidak menjadi masalah karena itu bisa sampai 10%. Tiap tahunnya itu bisa sampai 10%. Akan tetapi kami punya antisipasi karena kami bekerja sama di universitas-universitas di kota tersebut dan juga di SMK, khususnya SMK pariwisata. Sehingga mereka langsung memasok. Ketika ada yang resign, mereka langsung memasok magang dulu prosesnya. Magang untuk mereka yang sudah lulus dari SMK tersebut, mereka magang. Kalau sudah 3 bulan, ya diangkat jadi karyawan. Jadi proses itu bergulir karena kita punya kerjasama yang spesial dengan universitas dan sekolah-sekolahan di kota-kota tersebut. Tapi itu problemnya memang. Kalau frontliner itu biasanya dia tidak lebih dari 3 tahun atau 4 tahun. Udah kalau sudah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena itu buat batu loncatan dia harus yang lebih tinggi lagi. Begitu, Pak Bayu. Ya. Wah, menarik ini Pak. Ya. Ini sampai pada akhir waktu ujung nih Pak. Sebetulnya banyak sih yang ingin kita saling sharing ya Pak Lelin ya dan Pak Bambang. Mungkin ada closing statement dari Pak Lelin karena terkait begini Pak. Sekarang ini kan banyak persepsi bahwa generasi muda itu mereka mencoba menjadi ASN. Nah ini bagaimana mempersiapkan SDM yang unggul. Tentunya tadi setelah Bapak jelaskan dan apa yang kiat-kiatnya untuk mereka bisa siap berkompetisi di dalam gelanggang dalam menata karir dan kerja tadi Pak. Dan mungkin suatu saat, bukan suatu saat, tidak nutup kemungkinan Pak ya, kalau misalnya memang ada informasi lowongan baik dari Pertamina maupun dari Trans, itu bisa di-sharing karena kami di Badan Kepegawaian setiap tahun tuh seleksi CPNS masih banyak Pak mereka yang calon-calon ASN itu ya karena terbentuk dengan formasi saja, tapi mereka punya kompetensi dan kemampuan yang bagus. Silakan Pak, kira-kira mungkin closing statement dari Pak Elin, bagaimana untuk perbaikan untuk negeri tercinta ini? Ya. Silakan Pak. Baik, jadi saya orang Indonesia, saya bekerja BUMN, wajib hukumnya untuk memastikan orang Indonesia hebat. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat mereka itu semuanya sebagai aset ya. Kalau kita lihat data, saya pernah mereview dengan pelamar 154.000 gitu Mas Bayu, apa nggak mumet itu. Nah, yang harus dipastikan secara internal bahwa kita sebagai BUMN setelah lulus itu kita ada istilahnya tadi sebelum lulus ada magang, setelah lulus itu ada internship gitu. Itu adalah media atau cara-cara kita untuk membantu, tanda kutip ya, membantu supaya orang-orang Indonesia, lulusan Indonesia menjadi hebat. Yang kedua,
ada banyak yang saya kadang-kadang terperangah gitu, itu teman-teman penelitian di perguruan tinggi kita itu hebat-hebat, Pak Mas Bayu. Nah, kami mendorong bahwa memang ada sedikit kekurangan. Kalau saya pernah data statistik, itu pemahaman kita untuk penelitian di Indonesia itu paling rendah di antara negara Asia. Contohnya trademarknya rendah. Jadi memang kita harus rubah sedikit. Kami sebagai industri, katakanlah industri ya, yang menikmati atau pasarnya tenaga, kita akan bantu juga perguruan tinggi untuk coba rubah dong ininya karakter atau metode pembelajarannya. Buat orang-orang yang hebat, hasil perguruan tinggi kan kadang nyekolahin ke luar negeri, Mas Bayu. Itu juga kita ada kerjasama sebagai kami untuk supaya konkretnya seperti apa. Kalau teori sama konkret kan agak beda nih, Mas Bayu. Nah, mekanismenya kami melalui CSR segala macam. Itu tidak lebih dan tidak kurang supaya orang Indonesia pada prinsipnya hebat-hebat. Saya pernah di satu perguruan tinggi negeri nih, di daerah ini, dia bisa bikin robot. Nah, sementara saya punya peralatan harus beli ke luar negeri. Saya pastikan lebih complicated dia. Nah, kita ajak mereka bantu kerjasamanya sehingga kita kasih alat dan suatu saat dia menjadi hebat. Nah, kita itu punya potensi hebat, resources orang, resources sumber daya yang lain. Kalau bisa, ya kita harus memberdayakan orang kita sendiri. Tentunya dengan fakta ya. Nah, di fakta sektor yang kita harus kerjakan adalah orang, Mas Bayu. Jadi kami BUMN gimana membuat fasilitas supaya orang Indonesia, termasuk tadi safety pun seluruh Indonesia saya pastikan ada. Dan kalau bikin surat gratis itu. Kenapa? Kita ingin orang kita juga hebat-hebat gitu. Karena dengan pendekatan yang positif, saya insya Allah bukan jadi target marketnya negara lain untuk jualan produk, tapi suatu saat Indonesia bisa ke luar negeri, sehingga kita bisa merah putihnya menjadi lebih tinggi lagi berkibar. Lebih berkibar. Saya suka Indonesia, kita lebih hebat untuk Indonesia. Demikian Mas Bayu. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Baik. Ini closing saya ditujukan untuk Bapak Ibu ASN dan juga adik-adik mahasiswa atau sarjana yang fresh graduate yang tentunya sedang berkarir ya. Yang pertama, tingkatkan kompetensi kita. Jangan kita merasa puas kalau kita sudah ahli hukum misalnya. Ya kita harus belajar ekonomi, kita harus belajar bisnis. Kalau teman kita baca 1 buku, kita harus baca 2 buku. Kalau teman kita baca 2 buku, kita harus baca 3 buku. Ya, jadi kita harus kuasai semua apa yang memang harus kita kuasai. Yang kedua, melek teknologi. Karena teknologi ini untuk masa depan kita. Kalau kita merem teknologi, kita akan ketinggalan. Karena perusahaan khususnya swasta, semuanya sudah menggunakan teknologi. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah sukses itu bukan pilihan. Sukses itu keharusan. Jadi ingat bahwa masa depan kita tergantung diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bambang, Pak Lelin. Ya, ini hari ini benar-benar kami dapat pencerahan. Ya, pencerahan pertama terkait dengan program pengembangan SDM, baik itu di Pertamina. Di Pertamina ada program namanya BPS, Bimbingan Program Sarjana, tadi saya lihat juga seperti itu, dan di Trans Corporation ada MDP untuk pengembangannya. Dan tadi seperti mengutip statement dari Pak Bambang, kita harus lebih meningkatkan kompetisi. Seseorang baca 1 buku, kita harus 2 buku, gitu ya Pak ya. Terus peningkatannya. Terus ada satu lagi yang klausul yang saya agak menarik di sini terkait dengan digital forensik atau behavior forensik. Ini merupakan jadi catatan penting bagi teman-teman, adik-adik yang akan masuk ke dalam dunia kerja. Hati-hati di dalam pengelolaan digital forensik, karena itu akan menjadi salah satu indikator human kepegawaian atau human resources melakukan evaluasi bagaimana karakter dan behavior adik-adik semuanya. Ini yang menjadi catatan kita hari ini yang sangat penting. Terima kasih Pak Lelin. Nanti sambil menunggu kami kembalikan lagi ke MC. Silakan Mbak Eka. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sukses moderatornya. Top. Ya. Baiklah, diskusinya sangat menarik ya Pak. Hari ini kita belajar dengan ilmu dan suasana yang berbeda.
Kami sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Bapak Lelin dan juga Bapak Bambang. Terima kasih kembali. Sukses Pak Elin untuk program Forwin ya. Terima kasih Mas Bambang dengan snowboardnya. Kapan-kapan nanti kami ASN mungkin akan bodong-bodong main ke sana Pak. Belajar cara main salju. Siap, ditunggu. Harga spesial untuk ASN BKN khususnya. Oh, semua ASN boleh Pak. Terima kasih. Harga spesial itu. Nanti ditunggu itu ditagih janjinya. Kalau datang di minggu ini, saya berikan spesial beli 1 gratis 1. Waduh. Minggu ini ya Pak ya? Minggu ini. Nah itu, ingat rekan-rekan ASN. Kalau minggu ini, tadi seperti Pak Bambang utarakan, kita mendapatkan spesial diskon ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih ya. Sukses Pak Lelin, Pak Bambang. Ya, monggo. Baiklah, Bapak Ibu, kami ucapkan juga selamat datang kepada Wakil Kepala BKN, Bapak Supranawa Yusuf. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak, Mbak Eka. Suara saya dapat diterima dengan baik, Pak? Bisa, Mbak, clear. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sungguh Bapak Ibu peserta webinar sangat beruntung hari ini karena kita mendapatkan materi yang lengkap, kaya sekali dari pakar-pakar ternama. Mari kita apresiasi setinggi-tingginya kepada BKN sebagai pembina manajemen ASN melalui Pusat Pengkajian Manajemen ASN yang telah memfasilitasi acara ini. Tepuk tangan dulu dong untuk BKN dan semua narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, oleh karena itu kami meminta masukan dari Bapak Ibu sebagai evaluasi penyelenggaraan acara kita. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi evaluasi melalui tautan bit.ly yang sudah di-share di kolom chat. Karena partisipasi Bapak Ibu akan evaluasi ini akan membantu kami untuk menyelenggarakan pembinaan manajemen ASN berikutnya. Selanjutnya akan diberikan sertifikat webinar yang dilakukan secara daring. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat menyaksikan seremoni ini. Masih menunggu Bapak Ibu? Di sana segera Mohon maaf untuk kendala teknis. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Harya Wibisana, diberikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Minggu Basuki MAP dari BKPSDM Kabupaten Kota Baru. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Harya Wibisana, diberikan kepada Ibu Evita Rolindri dari BKD PSDM Kabupaten Kepahiang. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Supranawa Yusuf, diberikan kepada Ibu Raja Frida Dirmayati dari Kelurahan Bengkong Laut. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Supranawa Yusuf, diberikan kepada Bapak Sajili Rais dari BKPP Kabupaten Malinau. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Ibu Hardianawati, diberikan kepada Bapak Kustriono dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Ibu Hardianawati, diberikan kepada
Ibu Emilia dari BKPSDM Kabupaten Oku Timur. Baiklah, terima kasih. Bapak Ibu, webinar ini adalah serangkaian seri pembinaan manajemen kepegawaian yang sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan output dari kegiatan yang sudah diikuti sebelumnya ke dalam tautan link yang akan kami putarkan berikut ini. Kami Bapak Ibu memberikan foto dan video menarik. Jalan Anda sebagai ASN dapat dikirimkan melalui link bit.ly/submit-foto video. Kami tunggu hingga November 2020. Ada waktu Bapak Ibu. Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengirimkan tinjauan ulasan ilmiah, policy brief, naskah akademik, dan juga artikel ilmiah. Topik-topik ini telah kami berikan sebelumnya dalam webinar. Pengiriman artikel ilmiah dapat disampaikan melalui bit.ly/submit-artikel ilmiah terkait manajemen ASN. Topik ini sangat luas Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat mengirimkan email ke pengkajian-penelitian-bkn@gmail.com. Masih ditunggu hingga 1 minggu lagi Bapak Ibu, 27 Oktober 2020. Terlampir Bapak Ibu adalah link dari semua yang Bapak Ibu dapat mengirimkan hasil karya Bapak Ibu, baik karya tulis tinjauan, ulasan ilmiah maupun policy brief. Baiklah, puji syukur Bapak Ibu webinar sistem rekrutmen SDM telah kita simak bersama. Jika Bapak Ibu tidak mau ketinggalan acara-acara menarik lainnya, pantau terus dong sosial media BKN. Sudah subscribe? Sudah like? Sudah follow? Baik, sungguh luar biasa. Saya mengapresiasi kita semua yang masih penuh semangat untuk mengikuti webinar ini. Akhir kata tibalah kita pada penghujung acara. Kami mohon kesediaan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Supranawa Yusuf untuk menyampaikan conclusion and also closing remarks dari kegiatan ini. Kepada Bapak Yusuf dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak, Ibu yang saya hormati, khususnya para narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, Pak Lelin Eprianto dan Pak Bambang Widianto. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sesi ini dan memberikan sharing yang luar biasa terhadap atas pengalaman dan apa yang Bapak ketahui, Bapak jalankan di perusahaan Bapak. Bu Diana, Kapus Pengkajian Manajemen ASN kemarin, yang sekarang sudah jadi Kepala Kantor Regional di Manowari. Pak Bayu, moderator kita, Pak Direktur, luar biasa moderatornya, serta Bapak Ibu semua peserta webinar kita pada siang hari ini atau pada hari ini yang kita bahas tentang sistem rekrutmen SDM. Alhamdulillah, wa syukurillah kita siang hari ini masih bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pimpinan BKN tentu menyampaikan apresiasi yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa
wabil khusus kepada dua narasumber kita, Pak Lelin dan Pak Bambang. Jadi kami sengaja mengundang perwakilan atau utusan dari beberapa pihak di luar instansi pemerintah atau di luar birokrasi, Bapak. Pertama terkait dengan BUMN, ini tadi Pak Lelin sudah dengan mengagumkan sudah bisa mempresentasikan, menggambarkan kepada kita semua bagaimana sistem atau cara rekrutmen SDM di BUMN, khususnya di Pertamina ya Pak ya, Pertamina. Dan satu lagi kita ingin mendapatkan gambaran mengenai sistem rekrutmen di swasta, yang murni swasta. Jadi kalau di sisi pemerintah kita sudah punya sistem yang ya relatif oke gitu ya, walaupun ini masih ada catatan di sana-sini, dan bahkan Bank Dunia pun memberikan apresiasi kepada BKN karena telah mempunyai sistem rekrutmen untuk ASN yang baik dan menjalankannya dengan baik. Namun demikian, kami tidak atau belum merasa puas dengan hasil yang kami capai, ya walaupun apresiasi banyak dari mana-mana, tapi kami ingin mendapatkan feedback atau mendapatkan gambaran dari pihak di luar birokrasi yang tadi saya sampaikan, dari BUMN diwakili Pak Lelin dan dari swasta murni diwakili Pak Bambang. Dan kami memang pilih perusahaan dari BUMN maupun yang swasta ini bukan seadanya, bukan, tapi kita pilih memang yang cukup representatif ya, jumlah karyawannya sangat banyak gitu ya. Nah, kedua-duanya di Pertamina maupun di Transcorp itu kami lihat memang jumlah karyawannya banyak, dan itu pasti ada sistem yang kuat, sistem yang bagus untuk mengelolanya, termasuk dalam proses seleksi atau rekrutmennya. Nah, sengaja mengundang kedua bapak-bapak yang sangat terhormat ini. Dan tadi Pak Lelin sudah banyak menyampaikan informasi kepada kita mengenai sistem rekrutmen Pertamina yang mengacu pada tantangan, aspirasi, dan program-program strategis Pertamina, kemudian menerapkan juga BSC atau Balance Scorecard dalam strategi rekrutmennya, parameternya seperti apa, kemudian bagaimana melindungi pelamar atau pekerja, itu saya kira kita sudah dengarkan bersama-sama. Dan begitu juga Pak Bambang Widianto juga mengupas beberapa hal mulai perencanaan dan klasifikasi kebutuhan pegawai di level entry, kemudian ada talent management. Ini juga ada at some point ada kemiripan ya dengan di birokrasi. Kami juga saat ini sedang membangun National Talent Management. Ya, ini mungkin nanti kami akan lebih mendalami ya bagaimana talent management diterapkan di Transcorp misalnya gitu. Nah, barangkali ada sebagian yang bisa kita ambil sebagai lesson learned dari Transcorp maupun dari Pertamina. Begitu juga mengenai kriteria penilaian kompetensi melalui talent management juga, ini saya kira juga bagian dari yang kita kembangkan, dan termasuk juga program orientasi maupun penempatan para pegawai tadi yang Pak Widi juga menyampaikan, Pak Bambang Widianto menyampaikan sampai mengirim calon karyawan atau karyawan itu ke mana, ke Hong Kong ya, ke Disneyland Hong Kong dan sebagainya. Itu saya kira juga cara-cara yang bisa kita adopsi untuk kita terapkan di pemerintahan, walaupun di lingkungan birokrasi kita sudah menerapkan, cuman skalanya masih sangat kecil ya. Dan tentu kalau di birokrasi ini kita seringkali menghadapi regulasi yang sangat ketat, sehingga lesson learn yang kami dapatkan dari bapak-bapak berdua itu mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan
terobosan-terobosan di bidang regulasi. Seperti Omnibus Law yang sekarang rame atau heboh, itu juga menjadi pelajaran bagi kami karena di satu sisi memang itu menjadi terobosan pemerintah untuk bagaimana mengcombine, mengintegrasikan berbagai aturan ke dalam satu aturan. Jadi dari segi time frame atau waktu penyelesaian pasti ini juga jauh lebih cepat kalau kita bandingkan harus membuat regulasi satu yang prosesnya begitu panjang. Jadi itu saya kira sisi positifnya, tapi ada sisi yang negatif yang juga harus kita minimalisir untuk ke depan. Di bidang ASN pun kami juga punya rencana untuk melakukan Omnibus Law, ya misalnya ini dengan arahan Presiden untuk merampingkan birokrasi, level jabatan itu hanya disisakan 2 level saja dari top pimpinan. Tentu ini juga punya implikasi yang luar biasa terhadap struktur atau komposisi jabatan di birokrasi, terutama kalau kita bicara jabatan-jabatan fungsional yang jumlahnya lebih dari 200 mungkin saat ini. Ini tentu harus diatur. Kalau kita mau mengatur jenis jabatan fungsional tadi, misalnya dokter kita atur sendiri, guru kita atur sendiri, peneliti kita atur sendiri, itu akan butuh berapa puluh tahun terus selesai. Sehingga itulah yang harus kita jadikan terobosan. Kita melalui Omnibus Law kita akan membuat regulasi yang lebih cepat dan bisa mengcover seluruh kepentingan tadi. Kemudian bagi teman-teman, khususnya di ASN, ya karena kami ini BK ini kan bertanggung jawabnya lebih banyak kepada teman-teman ASN ya, walaupun sebagian juga kita punya responsibility terhadap masyarakat pada umumnya, terutama kalau kita bicara rekrutmen. Tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Lelin maupun Pak Bambang, ya, terutama di closing statement tadi, itu saya kira luar biasa. Patut kita catat, patut kita camkan, dan sebisa mungkin kita terapkan ya. Mulai dari apa tadi Pak Bambang bilang, sukses itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Itu saya kira enak diucapkan, tetapi ini sulit untuk diterapkan. Sehingga kalau dari hati kita sendiri tidak ada niat untuk melakukan perbaikan, niat untuk menjadi sukses, ya jangan harap kita akan sukses. Kemudian kompetensi juga begitu. Kita seleksinya sudah kita lakukan berbasis kompetensi based recruitment. Kompetensi dasar kalau bicara ASN ada kompetensi bidang sesuai dengan pembidangannya. Tapi kalau begitu sudah masuk jadi PNS atau jadi ASN, kemudian kita lupa dengan pengembangan kompetensi, kita merasa udah jago sekarang dan nggak mau belajar lagi, ya kita akan wassalam, akan tenggelam, ya akan tersingkir karena teman-teman yang lain dia lebih bagus. Termasuk tadi yang diingatkan oleh kedua beliau, kita mesti melek IT. Hari gini nggak ngerti IT, no way saya pikir. Jadi apalagi ASN yang masih milenial, yang muda-muda, ini harus menguasai IT. Kita yang tua-tua aja juga harus bisa IT, apalagi yang muda. Dan semua itu saya kira nanti akan membawa kepada diri kita sendiri, kita menjadi lebih percaya diri, lebih confidence ya sebagai aparatur yang salah satu kewajibannya adalah mengatur masyarakat. Jangan sampai aparatur justru tidak lebih pandai daripada yang diatur. Itu konyol kalau itu yang terjadi. Ya, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya tegaskan kembali. Ya, ini hanya menggarisbawahi yang apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Lelin, Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan sangat inspiring Pak, yang Bapak sampaikan, sangat inspiring. Nanti
Bu Diana sebagai penanggung jawab kegiatan ini, tolong betul-betul dicatat dan ditindaklanjuti semua isu-isu atau poin-poin yang sudah disampaikan dan kita jadikan sebagai rekomendasi. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Untuk sertifikat akan dapat didownload pada tanggal 28 Oktober nanti. Jalan-jalan ke Yogyakarta, mampir juga ke Sulawesi. ASN kini beda karena terus meningkatkan kompetensi. Akhir kata, baik, akhir kata saya Eka Situmorang mewakili seluruh panitia penyelenggara undur diri. Mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kesalahan kata maupun dari segi penyelenggaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN kini beda. Terima kasih. Pak Lelin, jangan bosan Pak Lelin ya, matur nuwun. Ya, matur suwun, Pak. Makasih Pak Bambang. Sama-sama. Makasih. Pak Leli. Salam Pak Bambang. Pak Leli, salam hormat untuk Pak Kus. Oh, siap. Mbak Diana, matur suwun ya. Bu Diana. Sudah hilang. Pak Lelin, Pak Bambang, nanti itu ada seri selanjutnya. Ya. Bu Diana masih mute itu, jadi ketawanya nggak kedengeran. Nggak kedengeran, betul. Sudah? Terima Oke, kasih. ya. Oke, makasih. Ini ada 1,5 juta orang ini. 1.500. Matur suwun. Matur nuwun. Izin pamit. Izin pamit. Assalamualaikum. Ini masih banyak yang Pak. Iya, silakan. Nobar dulu. Terima kasih Pak Lelin, Pak Bambang. Matur suwun Mas Bayu. Kita selalu sehat. Orbitnya Pak. Dan salam teman-teman komunitas Pak. Ya. Terima kasih.
kasih.